di mana nih? Saya sedang di kos. Tadi baru pulang dari puskesmas. Mohon maaf ya, anak-anak dan teacher-teacher. Agak telat. Iya, telat ding. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, Teacher Ben. Mungkin anak-anak sudah kangen nih sama Teacher Ben. Soalnya Teacher Ben kan udah lama nih Ya, nggak datang ke sekolah. iya ya, sudah lama ya. Sudah sekitar berapa bulan ini anak-anak? 6 bulan mungkin ya, jalan mau 6 bulan. Saya juga Iya, kangen gimana teacher. Waduh, anak-anak ada pengen yang cepet. kangen gak sama Teacher Ben? Disapa dulu dong Teacher Ben-nya. Saya. Hai. Hai, siapa itu tadi? Cerben. Akil Teacher, Akil kangen katanya Teacher. Ayo, lama tidak berjumpa ya. Ya Allah, sebentar teacher saya berantakan ya ternyata. Grade Aduh, 9 oke. Teacher katanya Ben juga kangen, Yer. di Jogja. Gimana, Ya gimana kenapa aku? Akil? Grade 9 banyak yang kangen, Yer. Wah iya nih, udah lama banget tidak ketemu nih. Aduh, kapan ya? Kalian Iya. habis ini libur ya? Akil libur, ini libur tanggal berapa Akil? Apa, Yer? Liburnya tanggal berapa? Libur Apanya? sekolah. Sekolah. Belum tahu, Yer. Oh, belum tahu. Liburnya mulai tanggal 17 Teacher. Oh ya, Sekolah. itu saya belum pulang juga tanggal. Jadi waduh, bagaimana ini? Ya gimana Oke. Teacher? Teacher Ben di Jogja gimana puasanya? Puasanya sama seperti yang lain. Alhamdulillah lancar karena kos, jadi harus menyiapkan sendiri, beli makan atau masak sendiri, bangun juga harus dibangun sendiri. Paling perbedaannya jam ya, mungkin kalau teacher band karena dari Jogja, jadi maghribnya baru jam 6 kurang. Kalau kalian kan jam berapa? Kalian maghribnya jam berapa? Maghribnya di sini jam 17.35 paling lambat Teacher. Oh ya, kalau di Jogja sekitar 17.50. Jadi lebih lama sedikit. Tuh, tapi ya secara keseluruhan sama saja. Tapi kan gimana hari ini Berarti puasa? ya Alhamdulillah puasa Teacher. Kalau misalkan di Jogja berarti sahurnya lebih panjang ya Teacher ya? Jam berapa? Kalau di Jogja biasanya itu saya sahurnya setengah 4. Jam 4 sampai, bukan setengah 4. Iya deh, jam setengah 4. Saya sampai lupa sih. Setengah 4 biasanya. Nanti jam 4 lebih setengah 5 itu subuhnya. Oke, Tuh, jadi iya jam lebih lama setengah. ya dari Ja- Banyuwangi ya. Kenapa Teacher? Lebih lama ya dibandingkan Banyuwangi ya. Kalau di Banyuwangi jam 4.10 itu udah subuh biasanya Teacher. Oh, iya. Kalau di sini subuh itu 4.27. Oh, 4.27 berarti lebih cepat di kita ya Teacher ya. Ya, Oke, betul. Oke, Teacher mungkin sudah bisa kita mulai ya Teacher ya. Oke, baik. Sebentar ya, saya izin menutup pintu ya. Sebentar saja. Oh iya, boleh Teacher. Oke, Baik. kalau gitu saya buka aja ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat sekali ya suaranya Akil ya. Oke, mungkin yang lainnya bisa dihidupkan dulu kameranya. Teacher ingin melihat anak-anak semuanya. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada hari ini kita dapat berkumpul dalam takhib Ramadan bersama Teacher Ben dengan tema bersabar dalam puasa, belajar bersabar dalam puasa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada ayah bunda, anak-anak semuanya dari TK, SD, dan juga SMP, dan juga seluruh teacher yang telah hadir dalam virtual Zoom ini, dan juga seluruh audiens yang telah bergabung. Oke, Teacher Ben, bagaimana Teacher Ben? Apakah sudah bisa dimulai? Oke, sudah siap. Oke,
Silahkan Teacher Ben. Oke, baik, Teacher Kiken, wait ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hai, long time no see. How are you today? Good or bad? Good, good. Sleepy, Oh, Yer. Agis good. Apa gimana Akil? Good or bad? Ngantuk, Yer. Ngantuk ya. Kan habis ini ini buka puasa. Yang lain gimana? Kabar kalian? Good. Bagus atau tengah-tengah? Enggak good, enggak Bagus. bad. Bagus. Tadi siapa Fatah ya? Siapa lagi? Saya pengen dengar suaranya dulu. Good atau apa ya? Tengah-tengah atau malah bad hari ini? Gimana Nadine? Aku kelihatan Nadine nih di sini. Yang lain mana nih? Nggak open cam. Teacher pengen lihat wajah-wajah kalian nih. Udah lama banget nggak ketemu. Wah, oke. Oke, teacher mau tanya deh. Hari ini siapa yang puasa? Saya. Ya. Wah, terus siapa lagi? Siapa yang enggak puasa deh? Aku. Yang enggak puasa ada? Yang Aku. sedang. Siapa itu? Tidak kelihatan mukanya. Siapa ya? Bisa. Agis Teacher. Agis. Agis tidak puasa. Ya. Kenapa? Kenapa tidak puasa? Lupa sahur. Katanya mama nggak usah puasa kalau lupa sahur. Oh, lupa sahur ya. Oke, enggak apa-apa. Latihan ya. Oke, terus ini pertanyaan selanjutnya. Siapa yang hari ini sempat marah-marah? Atau siapa yang hari ini lagi bad mood? Ada nggak? Ada apa tidak? Teacher hari Tentu ini bukan agak- saya. bukan. Bukan saya. Bukan juga. Siapa? Nggak ada. Semuanya lagi good mood hari ini. Oke, kakak-kakak SMP mungkin apa ada yang apa ya dimarahi bunda? Ada nggak hari ini? Atau merebutan mainan sama kakaknya atau sama adiknya? Ada nggak? Terus jadinya kayak kesel gitu atau bad mood? Nggak ada? Nggak. Oh, nggak ada. Oke. Jadi hari ini agak bad mood nih. tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa, Karena Teacher? jadi teacher tadi pas waktu di jalan, teacher kayaknya digigit sama serangga. Tuh jadinya matanya teacher tuh agak bengkak sebelah ini. Mungkin nggak kelihatan ya. Tapi sebenarnya ini besar sekali, bengkak dan agak susah buat melek. Jadi teacher agak kesulitan gitu. Terus teacher bad mood sama hewannya. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti kita akan belajar gimana caranya biar nggak bad mood. Oke, teacher mau share screen nih. Bentar ya, teacher izin share screen ya. Bentar, wait. Apakah sudah terlihat? Udah, teacher. Udah, Teacher. Ya. Sudah kelihatan full ya? Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang belajar sabar lewat puasa. Gimana itu caranya? Oke, sebelum kita langsung ke topik gimana caranya sabar lewat puasa, kita harus tahu dulu, apakah sabar itu? Ada yang tahu? Siapa yang mau menjawab? Saya Apa itu sabar, Akil? menjaga apa? Biar tidak emosi, Yer. Oh iya, berarti ya, menjaga amarah. Gitu ya. Oke, good. Ada lagi? Bebas ini. Ini salah nggak apa-apa, benar juga nggak apa-apa. Jadi siapapun yang sekiranya tahu, oh Agis, apa Agis? Apa itu sabar?
Angkat tangan. Sabar itu kayak puasa ini cara menahan nafsu. Menahan nafsu, good. Oke, bagus. Ada lagi? Selain Akil dan Agis, siapa nih? Siapa yang mau menyumbangkan pendapatnya? Apa setuju semuanya? Setuju dengan Kak Akil? Setuju dengan Agis? Kalau sabar itu menahan amarah dan menahan nafsu. Setuju ya? Kita anggap setuju ya. Oke. Jadi sabar itu betul menahan. Sebenarnya sabar itu artinya adalah menahan. Menahan diri dari segala sesuatu yang itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Gitu. Contohnya, ada yang mau kasih contoh dulu? Belum teacher kasih contoh? Contohnya ya. Misalnya nih, siapa ya di sini ya? Teacher lihat Farel. Misalnya nih, Farel tuh lagi antri wudhu gitu. Teacher nggak tahu ya, sekarang di sana bagaimana. Mestinya kalau dulu kan teacher lihat wah, antri wudhu gitu, antri panjang gitu. Terus tiba-tiba ada teman-temannya Farel yang nyerobot antrian. Mungkin biasa ya, dulu sering ya kayak gitu ya Farel ya. Terus Farel kesel, terus marah. Nah, sebetulnya kan Farel berhak ya untuk komplain. Farel itu berhak untuk protes gitu atau marah kepada temannya. Karena kan memang salah ya temannya. Tapi Farel nggak lakukan itu. Farel tahan. Karena kalau mungkin Farel marah ataupun komplain, mungkin akan malah jadi bertengkar atau malah membuat antrian jadi lebih panjang. Nah, dalam hal ini, tadi itu yang Farel lakukan, Farel menahan itu adalah contoh sikap sabar. Gitu. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, nunggu lagi satu antrian gitu. Itu contoh sabar. Ada lagi yang mau kasih contoh? Mungkin tahu atau mungkin tadi mengalami. Sudah? Apakah cukup? Atau ada yang mau, teacher, saya punya contoh sabar. Saya tadi begini. Cukup? Oke, kita next ya. Nanti aja, nanti masih banyak kesempatan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan. Ini isinya pertanyaan-pertanyaan aja, jadi kalian harus menjawab nih. Pertanyaan selanjutnya, kenapa harus sabar? Ada yang bisa menjawab kenapa harus sabar? Apalagi mungkin ini konteksnya kenapa harus sabar di bulan Ramadan. Teacher saya. Oke, Agis dan Akil. Bentar ya Agis, gantian ya. Tadi siapa? Akil dulu ya mungkin. Oke, Akil, silakan Kak. Biar tidak menjadi keributan dan kita memiliki banyak teman. Oke, good. 100. Terima kasih Akil. Selanjutnya tadi Agis. Tadi mana ya Agis ya? Silakan Agis. Kenapa harus sabar? Karena kalau sabar bisa dapat pahala. Betul. Iya. Itu bonus ya. Sudah itu perilaku terpuji, terus setelah itu juga kita mendapatkan pahala juga. Bagus. Terima kasih Agis. Ada lagi nih yang lain selain Akil dan Agis. Siapa nih? Apa teacher tunjuk aja? Atau semuanya setuju? Setuju dengan jawabannya Kak Akil dan juga Agis? Oke, kita anggap setuju ya. Jadi betul. Jadi kenapa harus sabar? Yang pertama, karena sabar itu apa tadi, Akil? Ini ya akan membuat jadi banyak teman gitu. Terus dan tidak menjadi keributan itu. Iya, terus juga menghindari keributan karena keributan itu kan ya kurang baik juga ya, apalagi di sekolah gitu. Nah itu juga kurang baik. Terus selain itu juga kita juga mendapatkan pahala itu bagus, benar sekali. Jadi apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini kan sebenarnya bisa dibilang sebagai bulan kesabaran. Jadi umat-umat Islam itu semuanya itu berlatih sabar di bulan puasa. Menahan lapar, itu sebenarnya latihan sabar. Menahan haus,
itu juga latihan sabar. Terus juga menahan untuk tidak bertengkar atau tidak marah-marah, itu juga latihan sabar. Sebenarnya 1 bulan ini kita tuh sedang latihan gitu nih. Nah, nanti harapannya di bulan selanjutnya nanti kita bisa terbiasa karena sudah 1 bulan latihan gitu, sudah terbiasa, terus sudah akhirnya kita secara nggak sadar sudah praktek sendiri, udah "Ya udahlah kalau ada temanku yang begini aku tahan aja begitu, aku rem dulu gitu, gitu deh, udah paham ya? Jadi kenapa harus sabar ya? Oke, next. Manfaat dari bersabar. Ya, ini teacher udah tuliskan jawabannya. Ya udah, tidak apa-apa. Ini kalau dari teacher sendiri, teacher punya 3 manfaat dari bersabar. Yang pertama, mudah menyelesaikan suatu permasalahan. Kenapa seperti itu? Karena biasanya orang-orang yang sabar ini kan cenderung apa ya? Cenderung berpikirnya itu lebih tenang. Masuk ke nomor 2 nih, cenderung berpikirnya itu lebih tenang. Jadi tidak panik, tidak apa ya, tidak gerusa-gerusu gitu. Jadi dalam menghadapi kalau misal ada teman yang bertengkar gitu kayak ya udahlah gitu. Jadi nggak ikutan marah-marah juga gitu. Terus yang kedua itu ya tenang. Jadi orang-orang sabar itu lebih tenang pembawaannya, nggak mudah panik. Terus yang ketiga disukai banyak teman. Kayak yang Akil bilang tadi, disukai banyak teman. Kenapa disukai banyak teman? Karena kan jarang ada masalah ya sama temennya ya. Atau jarang punya konflik gitu sama teman-temannya. Jadi teman-temannya yang lain suka karena dia nggak suka marah-marah gitu. Gitu deh. Ada yang mau menyebutkan lagi selain yang teacher sebutkan? Ada lagi mungkin? Ataukah kalian setuju nggak dengan 3 pendapat teacher ini? Sebenarnya pendapat teacher sendiri sih. Ada yang punya pendapat yang lain mungkin. Menurut aku teacher kalau sabar itu manfaatnya tuh ini nih. Gitu. Selain 3 ini. Ada nggak? Ada atau tidak? Tidak mungkin ya. Cukup. Oke. Kita next. Mohon maaf ya kalau misal berisik. Ini teacher sedang di depan masjid. Jadi maksudnya kosnya teacher itu di depan masjid. Jadi tadi sedang ramai mau persiapan buka puasa. Oke, kita next. Tidak bisa ya. Bentar. Nah, ini kegiatan yang dapat meningkatkan kesabaran di bulan Ramadan. Mungkin kalian juga sudah setiap hari melakukan ya, sudah hafal gitu. Bahkan tanpa di luar bulan Ramadan pun juga mungkin sudah kalian lakukan sehari-hari nih. Oke, yang pertama, belum itu. Sebelum teacher mulai untuk ngobrolin yang ini, teacher mau tanya nih ke kalian semua. Biasanya kalau kalian lagi kesel, atau kalian lagi sedih, atau kalian lagi marah, pokoknya intinya kalau kalian lagi bad mood, biasanya apa yang kalian lakukan? Siapa yang mau jawab? Atau teacher dulu. Teacher biasanya kalau lagi bad mood itu, teacher nangis. Teacher juga suka nangis sih. Gampang nangis, gemben. Terus kalau nggak gitu, teacher curhat, cerita ke orang tua, kadang ke teman gitu. Terus yang ketiga, teacher tidur. Itu yang biasa teacher lakukan. Jadi kalau sudah bad mood gitu, teacher sudah pasti akan melakukan 3 hal itu. Tuh, kalau kalian lagi bad mood gitu, misal habis dimarahin bunda, atau misal di sekolah habis bertengkar sama temannya, kalian ngapain? Saya pengen tahu deh. Ini jawabannya, oh Fatar, oke, silakan nak. Bermain bola Bermain bola sama teman-teman. sama adik. Sama adik, oh keren. Terus biasanya kalau bermain bola itu berarti di rumah dong. Iya, gak ada lapangan di situ. Terus kalau misal Fatar bad moodnya di sekolah, Fatar ngapain? Kalau lagi di sekolah gitu, misal diusilin teman gitu, atau misal
habis ditegur teacher gitu, diingatkan sama teacher, terus akhirnya jadi Fathar bad mood. Itu Fathar ngapain kalau di sekolah? Ngobrol sama teman sama menggambar. Oh, menggambar dan juga main sama teman. Ngobrol. Ngobrol. Keren banget loh. Ini sudah bagus loh, Fathar. Thank you. Oke deh. Jadi apalagi menggambar. Menggambar itu juga bagus. Anak-anak jadi untuk mengalihkan ya. Ada lagi? Saya pengen tahu aja. Ini nggak ada jawaban salah. Dan juga jawabannya semuanya akan benar. Ada lagi Main apa? sama lagi, Cer. Siapa tadi suaranya? Aku, Cer. Aku siapa ya? Fathar. Aku nggak muncul ya Fathar di Twitter ya. Sama, Oke. Cer, aku. Sama main sama teman. Sama Main sama teman. teman. Bukan, Cer. Main sama adik yang kecil. Oh, Fathar adiknya ada berapa? 2. Oh, iya, adik. Oh, oke. Fathar anak Sama. pertama dong. Sama main sama saudara. Oh, gitu ya. Oh, banyak saudara di rumah. Deket-deket rumahnya. Enggak, saudara rumahnya di Ketapang. Terus kalau misal habis main gitu, main sama adik, main sama saudara gitu, bad moodnya hilang. Langsung happy. Iya, Cer. Oke. Saya teacher. Oke, siapa nih? Akil lagi. Silakan, Kak Akil. Kalau saya di sekolah ada yang ngusilin gitu, saya main sama teman lain dari yang jarang ngusilin aku. Iya, Mas. Sekarang masih banyak yang usil, teman-teman. Alah, banyak aja biasanya ya. Terus biasanya Akil gimana? Saya main sama Langsung teman lain ya. meninggalkan? Saya main Langsung sama meninggalkan teman lain teman-teman? jadi jarang ngusilin saya. Oh, gitu. Tapi apa yang Akil lakukan itu, apakah membuat teman-teman yang lain jadi nggak ngusilin lagi? Insya Atau Allah iya. tetap? Ya biasanya sih tetap ya, tapi kalau masih tetap saya langsung ngomong ke teacher. Oke, ya. Oke, dan jadi dikomunikasikan ya. Tapi juga akhirnya main sama teman yang lain itu juga bagus. Oke, makasih Akil. Ada lagi? Siapa nih? Ayo dong, yang lain. Siapa nih? Em, yang lain, apa teacher tunjuk aja nih? Kakak SMP mungkin. Kakak SMP ya teacher yakin nih sering bad mood nih. Teacher yakin banget. Guys. Biasanya kalau bad mood ngapain? Main handphone kah? Atau akhirnya menyendiri dulu kah? Atau curhat sama bestie? Pak teacher juga termasuk yang curhat sama bestie. Harus cerita kalau teacher. Sudah? Cukup? Coba deh teacher panggil. Siapa ya di sini ya? Ya, mana kok off cam ini? Kalau off cam malah teacher panggil nih. Oke, Aisyah. Ada nama Aisyah di sini. Aisyah boleh off cam aja nggak apa-apa, tapi nanti open mic nggak apa-apa ya. Halo Aisyah. Aisyah ada nggak? Kenapa, teacher? Aisyah, kalau lagi bad mood ngapain biasanya? Teacher pengen tahu. Kalau lagi bad mood biasanya baca buku, kalau enggak dengerin lagu, nonton film, kalau enggak tidur. Oke, wah banyak ya pilihannya ya. Oke, menyibukkan diri intinya itu bagus. Oke, thank you Kak Aisyah. Oke deh, udah deh cukup ya. Jadi tiap orang itu beda-beda. Jadi kalau misalnya lagi bad mood, caranya tuh beda-beda ternyata. Dan itu nggak apa-apa selama ya akhirnya nanti akan jadi happy, asalkan positif gitu ya. Oke, kita punya tips nih. Ini tips yang mungkin kalian juga sebenarnya sudah lakukan sehari-hari. Selain mendapatkan happy, mendapatkan kesenangan, kalian juga bisa dapat pahala, Masya Allah. Jadi mumpung di bulan Ramadan, jadi mungkin akan mempersibuk diri dengan kegiatan-kegiatan yang itu bisa meningkatkan kesabaran dan mendapatkan pahala. Wow. Oke, yang pertama, ini sebenarnya tidak masuk ke dalam nomor. Yang pertama adalah take your time. Jadi kalau lagi bad mood atau sedang emosi, sedang marah-marah, nggak apa-apa, bad mood aja dulu. Jadi dirasakan dulu, kalau mau nangis, nangis aja dulu, nggak apa-apa. Jadi take your time,
sampai agak tenang. Nanti kalau sudah mulai tenang, kalian mulai apa ya? Mengalihkan ke kegiatan-kegiatan yang tadi bilang, kayak dibilang Happy. Iya, siapa tadi suaranya? Teacher tidak tahu Fatar. nih, nggak masuk. Fatar. Jadi bisa kayak yang disebutin Fatar, dan juga Kak Aisyah, dan juga Kak Akil. Itu bisa semuanya. Jadi kegiatan positif yang kalian sukai, misal main sama teman, boleh melakukan hobi juga termasuk. Lalu ada reciting Quran atau membaca buku, kayak yang Kak Aisyah bilang tadi, itu juga bagus. Terus juga berbelanja. Jadi ikut ayah bunda, biasanya kan kalau mau buka itu kan berbelanja ya. Ini agak ramai ya ternyata berbelanja atau menyiapkan takjil untuk buka. Boleh bantu-bantu gitu. Dan juga ada berzikir. Itu juga bagus. Oke, siapa yang sehari-hari sudah melakukan kegiatan yang teacher sebutkan? Teacher yakin sudah pasti kalian melakukan ya. Teacher, Wah, saya sering keren melakukan nih. yang kedua, Yer. Melakukan yang kedua ikut bunda berbelanja. Iya. Oke, di pasar atau di mana? Anu, Yer, biasanya di sini kan di Banyuwangi kan ada festival apa nih? Festival jajanan. kayak jualan takjil itu loh, Yer. Oh, jadi kamu ikut, Akil. Di seluruh Banyuwangi, Yer. Oh gitu. Jadi harus datang semua untuk meramaikan. Iya. Wah, keren itu bagus. Jadi biar ada kegiatan, maksudnya setidaknya bisa antar bunda, jalan-jalan. Kan jalan-jalan itu juga bagus ya. Jadi ada olahraganya sedikit juga gitu. Oke, teacher yakin kalian sudah pasti melakukan ini sih, baca Quran, berzikir, terus mungkin ada sholat duha kan di sekolah juga sudah dilakukan ya sehari-hari. Terus juga bantu bunda, bantu ayah, itu juga mungkin kebanyakan sudah kalian lakukan gitu. Oke, nah ini yang terakhir, tapi ini akan lama sekali karena kita akan praktek bersama. Oke, lanjut. Oke, ini yang terakhir. Ini adalah apa ya? Skill. Nanti kita punya keterampilan. Teacher mau kalian semua open cam nih. Ini harus open cam. Kalau nggak open cam tidak bisa. Jadi ini adalah kita akan latihan pernafasan. Kalau lagi marah atau lagi kesel atau lagi sedih, pokoknya lagi bad mood, kalian bisa mempraktekkan ini. Ini juga bisa dipraktekkan. Buat saya, Yer. Ini bisa dipraktekkan sama kalian semua, bahkan teacher-teacher, bahkan ayah bunda, bahkan teacher Ben juga. Teacher Ben juga sering mempraktekkan ini sendiri. Jadi kita akan latihan bersama-sama. Nanti setelah latihan ini mungkin akan bisa kalian praktekkan sendiri di rumah, di sekolah gitu. Mungkin teacher juga bisa mengingatkan kayak, ayo yang sudah dipelajari, yang sudah kita latihan sama teacher Ben gitu. Oke. Mungkin ini ya, teacher anu dulu ya. Teacher stop share ya, biar teacher bisa lihat kalian semua. Oke, nah teacher tunggu nih on cam-nya. Ayo semuanya, let's go. Ayo kita on cam. Saya sudah. On cam semuanya. Kak Farel on cam, Kak. Tadi teacher lihat Kak Farel sudah on cam, sekarang on ini. Itu cuma background, Yer. Astagfirullah, jadi teacher tertipu ya. Ya. On cam, Kak, on cam. Assalamualaikum, Ini aku on cam. Halo. Siapa tadi? Yua. Ini Yua. Hai Yua. Yua di mana sekarang? Bisa on cam nggak? Di rumah, teacher. Di rumah. Yuk on cam yuk. Oke. Oke, kita nih latihan ini buat semuanya. Ayo semuanya. Wih, Kak Akil, terima kasih ya udah di reminder di chat. Nggak bisa dah. Ini aja. Atau tidak tahu caranya on cam, Kak? Rambutku berantakan. Bangun tidur, Yua. Iya, bangun tidur, teacher.
Yuwa, apa kabar hari ini? Puasa nggak? Enggak, teacher lagi sakit, teacher. Sakit ya Allah, semoga cepat sembuh ya. Ya. Yuk nih, ini kalau nggak, ya ini mana nih yang lain nih? Yurika, Nadine. Tadi kita lihat Nadine on cam. Teacher. Dan kalau nggak on cam, misalnya memang lagi keluar, nggak apa-apa sih. Tapi ya sayang banget nih kalau nggak on cam. Oke, kita mulai ya. Bentar. Oke, siap, Akil. Di musola ada buka bersama. Oke. Buka bersama kan masih nanti ya, Akil. Cuman ngasih tahu. Oke. Tapi sekarang di musola tuh kayak ada ceramah gitu loh ya buat menunggu buka nanti. Oke, iya nih teacher di musola juga sedang ramai nih. Oke. Nah, yang pertama adalah namanya Foursquare breathing. Jadi harusnya sih ya, Foursquare breathing itu adalah teknik pernafasan 4x4. Jadi 4 detik kita tarik nafas, 4 detik ditahan, 4 detik dikeluarkan. Gitu ya. Tapi cara ngambil nafasnya juga ternyata ada caranya. Caranya adalah pakai pernafasan diafragma atau pernafasan perut. Coba teacher kasih contoh ya. Jadi coba kalian ikutin semuanya, tangan kanan di dada nih sampai terdengar detak jantungnya. Tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Cara aku lagi pegang HP jadi nggak bisa ngangkat tangan kiri. HP-nya nggak bisa ditaruh dulu, nak. Bentar, tunggu. Ini menunggu juga. Terus, setelah itu, cara ngambil nafasnya harus pakai perut. Di mana perutnya yang mengembang dan mengempis. Bukan tangan kanannya ya, tapi tangan kirinya nih yang ditaruh di perut, ini harus yang mengembang, mengempis. Bisa nggak? Jadi tarik nafasnya. Ketika tarik nafas, perutnya mengembang. Ketika menghembuskan nafas, perutnya mengempis. Bisa nggak? Ada yang bisa, ada yang bingung. Jadi tarik nafas, perutnya mengembang. Nggak bisa, teacher. Nggak bisa. Jadi gimana? Iya. Juga kalau tarik nafas sih, dadanya ya. Dadanya yang mengembang, mengempis. Udah pegang perut sama dada. Ya udah, nggak apa-apa. Iwa perhatikan teacher aja ya, kalau nggak bisa. Oke, thank you. Nah, jadi sebenarnya nafas yang baik, ternyata kalau kita bernafas itu yang bagus itu seperti itu. Jadi harus perut yang mengembang dan mengempis, bukan dadanya, bukan dadanya yang mengembang mengempis, tapi perutnya. Gitu. Ya gak bakal bisa, Ter. Kenapa begitu? Oke ya, kita mulai ya. Oke, bisa teacher. Oke, sip. Jadi, teacher kasih kita contoh dulu ya. Atau bersama-sama deh, langsung saja. Nanti teacher bilang tarik nafas. Nanti berarti gini. Oke, 1, 2, 3. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Bisa? Ada yang bingung? Siapa yang bingung? Coba nanti teacher ajarin. Ada yang bingung? Kalau tidak ada suara berarti artinya udah paham ya. Teacher anggap paham ya. Oke. Teacher. Lagi. Apa? Gimana, Akil? Nggak ada gambarnya ya, Yer? Oh iya, ini teacher Ben sedang ini, on cam. Nggak ada gambarnya ya, tapi Yer. Di Akil nggak ada gambarnya? Nggak ada. Kalau sekarang? Masih. Ntar aku kirimin di grup ya, nggak ada gambarnya. Oke. Oke, udah ya. Kita mungkin sinyalnya Akil. Katanya
Ini teacher Wilda ya. Sinyalnya Lah aku April pakai mungkin wifi ya. wifi-nya mungkin yang kurang lancar. Oke, kita lanjutkan ya. April sembari nunggu, sembari perhatikan juga. Jadi kita latihan sekarang. Tadi contoh. Sekarang teacher yang pimpin, kalian yang praktek. Jangan lupa pakai pernafasan perut sambil dipegang. Tapi kalau udah terbiasa pakai pernafasan perut, tangannya ditaruh aja. Nggak apa-apa, nggak harus begini. Kalau nafas nggak apa-apa. Oke. Duduk yang nyaman. Duduknya nyaman dulu. Boleh senderan. Boleh, kalau nggak pengen senderan juga nggak apa-apa. Terus kalau kalian nyaman memejamkan mata. Tapi kalau kalian lebih nyaman matanya terbuka, dibuka aja. Tuh, jadi kalian cari posisi duduk yang nyaman, terus kita praktek bersama-sama. Oke. Oke deh, teacher mulai. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Tuh. Mau lagi? Lagi ya, 1 kali lagi. Oke, 1 kali lagi. Oke. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Hembuskan. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi kalian kalau misal lagi bad mood gitu ya, atau lagi kesel banget, kalian bisa pakai itu kayak di kamar mungkin atau di kelas. Coba latihan pernafasan. Ternyata latihan pernafasan itu bisa loh, itu bagus juga karena ternyata itu bisa melepaskan melepaskan stres ataupun melepaskan sesuatu yang kalian nggak sukain gitu. Itu secara nggak langsung bisa. Itu deh. Selanjutnya, yang kedua adalah namanya butterfly hug. Butterfly hug itu kalian anggap ada, jadi posisinya begini. Tangannya bersilang, terus di sini. Ditaruh di kanan dan kiri, pundak kalian. Kalian anggap bahwa ada seekor kupu-kupu yang sedang memeluk kalian. Kupu-kupunya besar banget, terus gemes, terus lucu, terus kupu-kupunya bagus. Pokoknya kalian suka banget sama kupu-kupu itu. Terus jadi kalian gini posisinya, terus kalian tepuk-tepuk kanan kiri gitu. Ini ada di drama Korea loh. Mungkin teman-teman kakak-kakak SMP mungkin udah pernah nonton ya. Judulnya drama Koreanya It's Okay Not to Be Okay. Jadi diajarin gitu. Jadi kalau misal lagi nggak tenang gitu, misal habis berantem sama adik atau habis berantem sama kakak atau kesel, kalian bisa gitu. Kalian diam terus kalian tepuk-tepuk gini. Tuh, kita praktek ya. Oke, duduknya yang nyaman dulu, seperti tadi. Duduk yang nyaman, posisinya kalian cari posisi yang paling enak deh, pokoknya. Cara aku tetap Tetap nggak bisa ya, Kak Yua ya? Duduknya yang nyaman, boleh seperti Fata nih, selain nempel di tembok, boleh, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, di sini kalian kalau mau memejamkan mata juga boleh. Jadi kalian kan ini menghayal ya, jadi kalian berimajinasi tiba-tiba ada hewan, ada kupu-kupu yang lucu, terus tiba-tiba lagi meluk kalian, kalian pejamkan mata, terus posisinya sekarang tangannya begini, bersilang dan di pundak. Nah, oke. Terus, oke, kita mulai ya. Pas lagi kesel banget gitu, tiba-tiba ada hewan yang lucu banget, kalian suka banget dengan hewan itu, ada kupu-kupu warnanya warna-warni, terus juga kupu-kupunya ngajak kalian main, padahal pada waktu itu kalian lagi sedih, tapi kupu-kupunya ngajak main dan kupu-kupunya meluk kalian.
meluk kaliannya berkata, enggak apa-apa. Teacher, putus-putus. Teacher, putus. Iya, teacher putus-putus. Ya, sepertinya jaringannya Teacher Ben sedang terkendala. Suaranya macet, teacher. Iya ya, sepertinya suaranya Teacher Ben sedang terkendala, anak-anak. Tunggu sebentar ya. Iya, teacher. Enggak Teacher. Sebentar, Teacher Ben sepertinya sedang tergendala di jaringannya. Cer, selesainya jam berapa, Cer? Selesainya insya Allah kurang lebih jam 5. Sabar dulu ya. Siapa ini tadi yang tanya jam? Gimana Magis ya? prakteknya? Apa aja? Oh, prakteknya tunggu dulu ya. Kita sedang menghubungi Teacher Ben kembali untuk segera bergabung dan menyelesaikan prakteknya. Sebentar ya, kita bersabar dulu. Oke, mungkin sambil menunggu Teacher Ben, kita main game, betul sekali. Kita main game dulu. Ya. Main game. Cer, game HP. Main tebak-tebakan. Game apa, Oke? teacher? Kita main tebak-tebakan ya. Oke. Oke, tebak-tebakannya kalian harus fokus melihat teman-teman kalian, video-video teman-teman kalian. Nanti teacher akan sebutkan satu warna dan kalian harus menyebutkan benda yang berwarna tersebut di video teman-teman kalian. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke. Coba teacher akan menyebutkan warna hitam. Warna hitam ada benda apa saja ya? Rambut. Rambut, terus apa lagi? Baju. Bajunya siapa warna hitam? Kursi mobil. Iya, baju warna Kursi hitam. mobil. Kursi mobilnya Kerudung. Fatah ya? Ban mobil. Mobil, ban mobilnya nggak kelihatan ya padahal ya. Kenapa? Teacher, aku, Cer. 7. Siapa ini tadi aku? Fatah Teacher, ya? aku, Cer. Ya, Cer. Oh iya, kenapa Fatah? Kerudungnya teacher. Oh iya, betul kerudungnya teacher, betul warna hitam juga ya. Nah, ini HP sepertinya Halo, Teacher Ben, Assalamualaikum. sepertinya Teacher Ben sudah terhubung kembali. Mohon maaf ya. Ya Allah, ada saja ternyata ya. Oke, nggak apa-apa Teacher Ben. Oke, waktunya tinggal dikit banget. Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Kita lanjutkan praktek satu kali lagi. Yang terakhir, tadi sudah ya? Yang butterfly heart-nya sudah ya? Sudah belum? Sudah, Atau mau teacher. lagi? Sudah. Oke, jadi yang terakhir adalah berhitung. Ternyata berhitung itu 1, ternyata 2, 3. Iya, gitu, betul. Berhitung itu bisa meningkatkan kesabaran. Nggak nyangka ya, padahal cuma berhitung. Teacher, Tapi cepet-cepet ternyata apa pelan-pelan? pelan-pelan. Jadi berhitung 1 sampai 10. Jadi misal kalian misal kalian sedang bertengkar dengan teman. Kalian masih mikir, ini aku harus bertengkar apa enggak ya? Gitu. Kalian coba berhitung dulu. 1 sampai 10. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 10.
bertekar enggak, Bagaimana? bertekar enggak, bertekar enggak, kayak gitu ya. Ya nggak begitu juga dong. Bukan bertegar enggak sampai 10. Nggak seperti itu. Itu siapa ya suaranya ya? Akil, Saya. teacher. Ini suaranya bercampur-campur. Oke, jadi menghitung. Coba kita ya sama-sama ya. Kalian pasti udah bisa kan menghitung? Udahlah. Tua Oke, jadi kelaparan menghitung. dan lu. Udah. Ya, jadi menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Biasanya itu hilang apa? Biasanya akan hilang, marahnya akan mereda. Tuh. Oke deh, ini udah 16.56 nih. Udah waktunya habis ini jam. Iya, udah waktunya selesai. Alhamdulillah. Terima kasih, Teacher Ben. Sama-sama. Anak-anak kita sudah belajar 3 cara dari Teacher Ben untuk melatih kesabaran, dan juga tadi kita juga sudah belajar mengenai manfaat dalam bersabar itu seperti apa sih, dan juga mengapa kita harus bersabar. Mungkin dari anak-anak semuanya ada pertanyaan? Tidak, teacher. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand. Kenapa? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya mungkin? Apakah ada yang mau bertanya? Kenapa? Cukup, teacher. Oh, cukup Udah katanya mau ini ya? Fatah. Oke, kalau Buka belum puasa, ada yang ini Fatah di bertanya, mobil. kalau masih belum ada yang mau bertanya, Teacher deh yang mau bertanya ke Teacher Ben. Ya, oke, teacher. Bentar, Akil, sabar ya. Bentar, Ini kita tunggu dulu ya. baru praktek Kita masih sabar ada. loh. Iya, kita masih ada waktu sedikit sebelum jam 5. Oke, Teacher Ben, saya ingin bertanya nih. Silakan. Gimana, Teacher kan teacher? sebagai teacher di sekolah nih ya, sebagai teacher di sekolah, itu bagaimana sih trik dan tipsnya teacher sendiri untuk menangani anak-anak yang mungkin sedang tantrum atau mungkin sedang tidak bisa mengontrol amarahnya, seperti itu. Oke, baik. Saya langsung ketawa, teacher. Karena jadi berpikir apa ya? Oke, jadi mungkin apalagi untuk anak-anak special needs, teacher kan ini ya, mendampingi anak special needs ya. Itu kan mungkin agak susah ya untuk mengingatkan, ayo sabar, ayo coba berhitung 1 sampai 10, atau ayo tenang dulu, kan pasti akan susah ya. Nah, biasanya sebenarnya banyak sekali caranya. Yang pertama ya harus kitanya sebagai teacher juga harus punya tips-tips juga ketika lagi emosi harus bagaimana. Sebenarnya yang saya ajarkan tadi juga itu bisa dipraktekkan teacher, seperti ya mengatur pernapasan, mungkin mengambil jeda dulu, seperti keluar ruangan di depan, misalnya di teras kelas, terus juga ya berapa detik gitu mungkin ya, terus juga akhirnya balik lagi ke kelas untuk menghandle anak-anak, mungkin seperti itu. Yang pasti take your time, itu yang dari saya. Terus juga mungkin kalau kita mengingatkan anak-anak untuk sabar, mungkin juga akan lelah ya. Maksudnya ya apalagi misal anaknya banyak, atau misal untuk anak-anak special needs ini juga biasanya pun juga agak sedikit susah gitu. Tetapi kalau untuk anak special needs mungkin akan lebih ada kekhususan, mungkin ini teacher, apa namanya, dengan diberikan sentuhan atau diberikan mungkin anak-anak, sebenarnya ini anak yang semuanya sih, bukan anak special needs saja, dengan diberikan sentuhan atau diberikan afirmasi positif, mungkin dengan diingatkan seperti itu, dipupuk, atau kita berikan waktu, atau kita jauhkan anak-anak dengan teman-temannya yang lain, dengan diberi jeda, itu sebenarnya juga sudah sangat cukup teacher weekend. Yang pertama, yang pasti yang pertama harus teachernya dulu ya. Kitanya sebagai teacher harus
Oke, kita harus menghandle diri kita sendiri dulu. Nanti kalau kita sudah oke, kita mencoba untuk menghandle anak-anak gitu. Gitu deh. Oke, Saya juga terima sedang belajar. kasih. Iya, betul. Terima kasih jawabannya Teacher Ben. Wah, ini sudah Iya. diingatkan di kolom komentar sama anak-anak Teacher. Mereka Katanya sudah disiplin jam waktu, 5, nggak apa-apa. sudah jam Bagus. Disiplin waktu tuh harus on time dan juga on time selesai, on time selesai. Bagus. Oke. Betul, sepertinya anak-anak sudah ingin nggak sabar untuk berbuka puasa atau gimana ini? Iya, Cer. Saya mau ke Iya, sudah sekolah ya. lapar ya. Habis Sabar capek-capek di dulu. sekolah. Oh, capek di sekolah. Cer. Kenapa harus capek di sekolah? Lari Capek dikejar sekali ya di adik sekolah ya. kelas. Waduh, Lagi-lagian di jarang kalian. Oh, Mas, kan katanya kenapa? teacher di sekolah, makanya sekarang capek. Oke, ya udah cukup saja Oke. ya. Di sini berbuka puasa. Jadi selamat menunggu waktunya buka puasa. Oke, terima kasih Teacher Ben. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga juga anak-anak lebih bersabar lagi ke depannya. Dapat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Teacher Ben. Oke, sebelum itu, Foto. sebelum kita tutup, kita Foto.